Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Ya muallima Adam 'allimna ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب، نواصل في شرح سفينة النجاة للشيخ سالم بن عبد الله بن سمير Al-Hadrami yang wafat di Betawi pada tahun 1271 Hijriah. Kita masih di rukun-rukun sholat. Kemarin, pertemuan terakhir kemarin kita alhamdulillah telah menyelesaikan tentang syarat-syarat Al-Fatihah. Ya. Di mana Al-Fatihah ini harus dibaca dengan benar. Dan bagi siapa yang belum bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka wajib untuk belajar membaca Al-Fatihah dengan benar. Ya. Jangan terbalik. Surat-surat yang lain bagus, sementara Al-Fatihahnya tidak benar. Di antara membaca Al-Fatihah dikatakan tidak benar adalah ketika tasdidnya tidak dibaca tasdid. Ya. Tasdid tidak dibaca tasdid. Seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka ya, tidak ditasdid. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Tidak ada tasydid. Sehingga apa? Konsekuensinya ada huruf yang tidak dia baca. Ketika ada huruf yang tidak dia baca, maka ini mencacati sholat kita. Mencacati sholat kita. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun. Ya, rukun. Tidak ada sholat kalau rukunnya tidak terpenuhi semuanya. Ya. Setelah itu, beliau akan menjelaskan di mana saja tasdid-tasdid di surat Al-Fatihah itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi tasdidatil Fatihah. Tasdidatul Fatihati arba'a asyara. Tasdid-tasdid di dalam surat Al-Fatihah itu ada 14. Ada 14. Di mana saja letaknya? Kata al-musannif, yang pertama, Bismillah fauqa lami, di atas lam. Bismillah fauqa lam. Saya kasih tanda kuning. Fauqa lam. Ini harus dibaca tasdid. Bismillah. Ini pertama. Yang kedua, Ar-Rahman fauqa ra. Ini tasdid ar ar ya. Fauqa ra. Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga Ar-Rahim. Ar-Rahim fauqa ra, juga di atas ra. Di atas ra. Yang keempat Alhamdulillah fauqa lamil jalalah, ya. Lillah ini.
Alhamdulillah fauqa lamil jalalah. Di atas lam lafad Allah, lafad jalalah. Ya. Rabbil alamin. Rabbil alamin fauqal ba. Ya. Fauqal ba ini nih. Rabbil. Ya. Berarti sini baknya ada dua. Ya, baknya ada dua. Pokoknya yang ditasdid itu dua hurufnya aslinya. Ketika tidak ditasdid, maka ada huruf yang tidak dia baca. Ada huruf yang hilang. Ini mencacati rukun sholat. Mencacati sholat itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang keenam pada kata Ar-Rahman. Ya. Yang keenam pada kata Ar-Rahman. Fauqarra. Fauqarra. Yang ketujuh pada kata Ar-Rahim. Fauqarra juga. Ya. Di atas ra. Yang ke delapan. Maliki yaumiddin fauqadal. Ini nih ya. Maliki yaumiddin di atas dal. Ya. Harus jelas tasdidnya. Yang kesembilan, iyyaka na'budu fauqayya. Ini iya. Ini banyak sekali yang salah ya ketika membaca ini. Fauqayya. Yang ke-10 wa iyyaka nasta'in. Fauqaya aidon. Di atas ya juga ini. Ya, di atas ya. Yang ke-11 ihdinas. Ihdinas. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Fauqas sad. Di atas sad ini. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian siratal. Siratal lazina. Fauqalam. Fauqalam ini nih. Nah, yang ke berikutnya, yang ke-13, yang ke-14 ya, yang ke-13 ya, 13 dan 14 ada dalam satu ayat ya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ini walad dallin. Fauqa dad wal lam. Di atas dad dan lam. Ini waladhdallin ya. Jadi tasdid dasdid pada surat Al-Fatihah itu ada 14 tasdid ya. Tasdid itu aslinya ada dua huruf, ada dua huruf. Maka ketika tidak dibaca tasdid, tidak dibaca ditekan, maka konsekuensinya adalah ada huruf yang tidak kita baca, ada huruf yang terlewat tidak kita baca. Dan itu karena Al-Fatihah itu rukun, konsekuensi selanjutnya adalah sholat kita itu cacat. Ya. Sholat kita cacat. Dan ini sangat ditekankan oleh penulis bahwa hendaknya seseorang belajar surat Al-Fatihah dengan benar. Karena itu modal buat sehari-hari kita. Ya, modal buat sholat kita yang wajib kita tunaikan setidaknya 5 kali sehari. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dilatih di rumah ya. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian kata al-musannif. Faslun fi raf'il yadaini inda takbir. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Disunnahkan kita mengangkat kedua telapak tangan pada 4 keadaan. Ya. Ini disunnahkan ya, bukan rukun ini, bukan rukun, bukan rukun. Jadi disunnahkan kita mengangkat
kedua telapak tangan pada empat keadaan di dalam sholat. Ya, di mana saja itu kata al-musannif inda takbiratil ihram. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu rukun kedua. Ya, rukun kedua dalam sholat. Maka ketika kita takbiratul ihram, tangannya harus diangkat. Ya, tangannya harus diangkat dan menghadap ke kiblat tangannya. Telapak tangannya, maksudnya telapak tangannya menghadap ke kiblat. Ya. Setinggi apa? Boleh setinggi daun telinga, ya. Boleh setinggi daun telinga, ya. Dan boleh setinggi apa namanya pundak. Ya. Tapi yang umum dilakukan adalah setinggi daun telinga, setinggi daun telinga. Ya. Ini mazhab Syafi'i ya, ini mazhab Syafi'i. Jadi tangan dihadapkan ke kiblat dan setinggi daun telinga. Yang umumnya kita saksikan di masyarakat kita betul mengangkatnya setinggi daun telinga, tapi telapak tangannya tidak dihadapkan ke kiblat yang umumnya. Nah, ini keliru ya, keliru dalam sholat. Ini kitab yang kita pelajari ini kitab mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang ngaku mazhab Syafi'i tapi ketika mengangkat tangan, tangannya tidak menghadap kiblat ya. Nah, ini berarti perlu dipertanyakan nih mazhabnya. Belajar tidak gitu. Ya. Jadi ketika takbiratul ihram yang pertama, ketika takbiratul ihram. Berarti karena ini sunnah, kalau ada orang takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan pun hukumnya syah sholatnya. Ya, karena ini bukan rukun, karena mengangkat tangan itu sunnah. Jadi ketika ada orang, jangan kaget, misalnya ada orang ya tiba-tiba Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan dia langsung sedekap. Nah, itu nggak apa-apa, syah. Jangan langsung kaget diingkari berlebihan, apalagi menganggap, waduh itu sholatnya nggak beres tuh, nggak sah. Ya. Karena ini hukumnya sunnah, mengangkat tangan. Tapi eh, kalau kita takbiratul ikram ketika mengangkat tangan, ya dianjurkan ketika tangan itu sedekap, takbiratul ihramnya pun sudah selesai. Maksudnya Allahu Akbar itu sudah selesai, tangannya diangkatnya. Jangan Allahu Akbar dulu baru tangan diangkat. Tidak ya. Ingda takbiratul ihram itu maksudnya berbarengan ketika takbiratul ihram. Berarti di situ ada berapa? Ada tiga yang harus kita lakukan ketika takbiratul ihram. Yang pertama, di dalam hati kita berniat, ya kita niat sholat apa nih? Misalnya sholat zuhur, ya sudah dalam hati kita niat sholli fardhu zuhri misalnya. Atau kita sholat sunnah, cuman usolli saja. Dalam hati, mulut mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram dan tangan mengangkat ya tangan diangkat. Jadi ada tiga. Allahu a'lam bishawab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, tempat yang kedua kata beliau wa indar ruku'. Maksudnya ketika mau ruku' ya. Ketika mau ruku' mengangkat tangan Allahu Akbar. Nah, ini ketika mau ruku namanya takbir intikal. Takbir intikal, takbir perpindahan. Perpindahan dari rukun satu ke rukun lainnya. Ini takbir intikal dan takbir intikal itu tidak boleh dilakukan ketika sempurna ruku. Ya, ini kesalahan berikutnya banyak kita saksikan orang ruku dulu baru Allahu Akbar. Nah, kalau sudah sempurna ruku, maka apa yang diucapkan? Subhana rabbiyal azim gitu. Jadi ketika mau ruku baru dia takbir sambil angkat tangan gitu. Ketika mau ruku, kalau sudah sempurna ruku, baca doa ruku. Seperti itu ya. Yang ketiga, kata al-musannif, wa indal i'tidal. Dan ketika
bangkit dari ruku. I'tidal itu bangkit dari ruku. Ya. Ketika bangkit dari ruku. Bukan bangkit dulu ketika sudah lurus badannya, kemudian dia mengangkat tangan, Allahu Akbar. Tidak, tidak seperti itu. Nah, intiqal, ketika perpindahan. Ini sambil sambil bangun, sambil bangun dari ruku, dia sudah sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan. Nah, ketika sudah lurus badannya baru baca doa i'tidal. Ya Rabbana walakal hamd. Seperti itu. Tempat terakhir indal qiyami minat tasyahudil awal. Ya. Tempat terakhir bangun dari setelah bangun dari tasyahud awal. Ya. Setelah bangun dari tasyahud awal disunahkan mengangkat kedua tangan. Ya. Tasyahud awal itu apa? Tasyahud awal itu di dalam mazhab Syafi'i yang dinamakan tasyahud awal adalah tasyahud yang tidak ada salam di situ. Ya kan? Tasyahud yang tidak ada salam di situ. Kadang ada orang yang tasyahud sampai 3 kali. Misalnya dia masbuk, masbuk sholat maghrib. Dia masbuk sholat maghrib, imam lagi tasyahud awal. Maka dia tasyahud kan otomatis. Karena dia masbuknya pas tasyahud. Dia ikut otomatis, ikut tasyahud. Nah bangkit, dia pun angkat tangan. Dia angkat tangan, Allahu Akbar. Yang kedua, rokaat berikutnya imam rokaat terakhir dia justru rokaat pertama karena tadi nggak dapat satu rokaat kan karena dia ikutnya pas tasyahud jadi belum dapat satu rokaat. Imam rokaat terakhir dia kan rokaat pertama dia ikut tasyahud juga, bangkit lagi dia angkat tangan lagi karena itu masih tergolong tasyahud awal. Nah imam sudah salam dia bangkitkan, nanti dia rokaat kedua bagi dirinya ya itu tasyahud awal juga. Ya, itu tasyahud awal juga. Jadi bangkit lagi, dia angkat tangan lagi. Kecuali yang ketiga kan sudah. Ya, tasyahud yang ada salamnya itu bukan tasyahud awal. Jadi berapapun tasyahudnya, mau 3, mau 2 tasyahudnya. Yang penting tasyahud tidak ada salamnya, maka dia mengangkat tangan. Ya, jadi saya ulangi bahwa disunahkan mengangkat tangan ketika sholat pada 4 keadaan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, mau ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, mau i'tidal. Yang keempat yang terakhir ketika bangkit dari tasyahud awal. Ketika bangkit dari tasyahud awal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lalu kita ke sujud. Sebelum kita ke sujud, kita bahas ruku dulu. Ya, karena kita anggap Al-Fatihah selesai. Al-Fatihah sudah selesai. Lalu rukun berikutnya adalah ruku. Ruku itu kadar minimalnya. Ruku itu kadar minimalnya adalah ketika telapak tangan kita nyampe lutut. Itu kadar minimal. Ya. Ketika telapak tangan kita bisa menggapai lutut. Itulah ruku paling minimal. Jadi jangan disalahkan orang yang ketika ruku tidak sempurna. Ya, agak berdiri gitu. Karena mungkin kemampuannya sebatas itu. Ya, dia punya sakit sakit pinggang atau yang lainnya. Ini kadar minimal. Kadar sempurnanya adalah lurus punggung dan belakang kepala itu lurus. Kadar sempurnanya. Dan kaki itu harus mencengkram lutut. Afwan. Tangan maksudnya, bukan kaki. Tangan harus mencengkram lutut. Ya.
Tangan harus mencengkeram lutut. Tidak boleh tangan itu mencengkeram betis, tulang kering. Kan kita sering melihat orang ruku, tapi tangannya mencengkeram, bahkan hampir nyampe tumit tangannya. Nah, ini berlebihan, nggak boleh. Jadi tidak disunahkan itu. Ya. Jadi kadar minimalnya adalah ketika tangan sampai lutut, bisa mencengkeram lutut. Kadar sempurnanya, jadi lurus punggungnya. Pandangannya kemana? Pandangannya ke bawah ya. Jangan pandangannya ke depan. Kalau pandangan ke depan berarti kepalanya mendongak. Ya, nah itu nggak lurus. Pandangan ke bawah matanya. Nah ini ruku ya. Kemudian ketika mau bangkit, Sami Allahu liman hamida, ucapkan sebelum tegak gitu. Jangan setelah tegak baru Sami Allah. Ya. Jadi ketika bangkit sambil mengangkat tangan, Sami Allahu liman hamida. Ya, ini ruku. Setelah itu kita bahas sujud. Ya, kata al-musannif rahimahullah faslun fi syurutis sujud. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat syarat sujud ada 7. Maksudnya sujud itu baru dikatakan sujudnya benar kalau memenuhi 7 syarat ini. Apa saja kata beliau? Yang pertama kata beliau ayas juda ala sab'ati a'dha'in. Ya, ketika sujud itu harus sujud di atas 7 anggota sujud. Ini syarat yang pertama. Sujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja anggota sujud? Anggota sujud itu adalah kedua lutut, ya, lutut satu dan lutut satunya dihitung 2. Kemudian tangan, telapak tangan satu dan telapak tangan satunya dihitung berarti 4. Ya. Yang kelima dan 6 kaki, ya, jempol kaki, kedua jempol kaki itu maksudnya apa namanya, jari-jari kaki ya, dihadapkan ke kiblat, ditekuk dihadapkan ke kiblat. Nah, ini berarti 6. Yang ketujuh adalah jabha, kening. Kening. Yang ketujuh kening. Ketujuh anggota sujud ini tidak boleh tertutup oleh apapun. Ya. Makanya buat yang laki-laki kalau pakai peci jangan sampai alis. Jangan sampai alis begini. Nanti menghalangi anggota sujud. Nah, itu enggak syah sujudnya. Buat akhwat kalau pakai mekena jangan sampai alis juga nutupnya. Harus keningnya itu terlihat. Nah, kalau mazhab Hambali, Imam Ahmad, kening dan hidung itu dihitung 1. Kening dan hidung dihitung 1. Sehingga kalau sujud hidungnya juga harus nempel. Ini di mazhab Imam Ahmad. Tapi di mazhab Syafi'i keningnya saja. Sebagian kening pun nggak apa. Yang penting ada sebagian dari kening yang nempel anggota sujud. Lalu tangan juga nih, jangan sampai tangan tertutup oleh mekena yang ikut bergerak dengan kita gitu, tangannya. Tangan tuh harus nempel ke lantai, harus nempel ke lantai. Ya, anggota sujud itu. Ini ya, yang pertama. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dan keningnya harus terbuka, keningnya. Tidak boleh ada yang menutup. Ya. Oh, tidak boleh ada yang menutup. Seperti apa? Seperti tadi peci ya, atau sorban orang yang pakai imamah misalnya, menutupi. Ini nggak boleh. Kalau rambut gimana? Rambutnya panjang. Ya, rambut juga termasuk. Nggak boleh nutupin kening. Ya.
Rambut juga nggak boleh nutupin kening. Kalau rambutnya panjang ya pakai peci gitu. Jangan sampai setiap mau sujud repot rambutnya disibak gitu. Itu sehingga dia melakukan gerakan-gerakan di luar sholat itu. Ya. Yang ketiga, watahamulu birosihi. Jadi kepalanya itu harus nahan semua itu tujuh anggota itu harus nahan. Jangan jangan kayak orang push up ya. Jadi di kepala nggak ada beban gitu. Kepala hanya nempel saja ya. Kepala tidak menanggung. Kepala tidak menanggung beban kepalanya sendiri gitu. Makanya tahamulu itu menanggung ya. Birosihi menanggung berat kepalanya itu. Tidak juga difokuskan ke kepala gitu beratnya. Berat seluruh badan didorong ke kepala, ke ke kening. Tidak juga seperti itu. Jadi semuanya itu harus menanggung bebannya masing-masing. Tidak boleh ada yang berat sebelah misalnya. Yang keempat, wa adamul huwiyyi li ghairihi, ya, tidak ada penghalang. Ya. Dikatakan menghalangi kalau dia ikut bergerak dengan kita. Tapi kalau dia tidak ikut bergerak, misalnya sajadah, sajadah kan di bawah, karpet itu tidak ikut bergerak dengan kita. Ya. Ini tidak menghalangi, tidak apa-apa. Tapi kalau surban itu ikut gerak dengan kita, ya, atau peci ikut bergerak dengan kita, kerudung juga. Ya. Kemarin sudah dijelaskan di bab aurat bahwa perempuan kalau sholat itu gak boleh ditutup mukanya ya, kecuali darurat. Misalnya dia sholat di tempat yang banyak laki-laki di situ, di tempat umum. Nah, boleh itu darurat. Yang berikutnya, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokat biharokatihi. Ya, ya tidak boleh sujud tadi kepada sesuatu yang ikut bergerak dengannya. Kadang orang itu misalnya karena karpetnya bau misalnya, tempat sujudnya bau, akhirnya setiap sujud sorbannya diletakkan ke keningnya atau ke tempat hidungnya supaya menghilangkan bau tersebut. Setiap mau sujud. Nah, ini tidak sah karena keningnya nggak nempel. Ya, sebaiknya gimana? Sebaiknya sebelum sholat letakkan sorbannya di tempat sujud itu boleh. Kalau letakkan sorbannya di tempat sujud sebelum sholat itu boleh. Karena dia sorbannya nanti nggak ikut gerak dengan kita. Yang berikutnya, wartifa'u asafilihi ala a'alihi wa tuma'ninatu fihi. Yang keenam dan keempat, ya, apa ya? Jadi ketika sujud itu harus tumak nina ya, dan semua bebannya diangkat oleh semuanya. Tadi sebetulnya sudah mewakili ya, mewakili. Kemudian jari-jari kaki ini harus menghadap kiblat ya, ditekuk, ditekuk menghadap kiblat. Itu ketika sujud. Ya, ini sujud dikatakan sah kalau seperti itu. Kemudian kadar sempurnanya sesuai sunnah Nabi. Misalnya kalau sholat sendiri, ya, tangannya direnggangkan. Nah, itu kadar sempurna. Tangan direnggangkan, ya. Kemudian kaki tumit itu ditempel rapat. Jadi kadar sempurna. Kalau kadar minimalnya tidak ditempel pun tidak apa-apa karena itu bukan syarat sujud. Itu ya, itu bukan syarat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, setelah itu beliau menyebutkan anggota sujud. Ya. Khotimah maksudnya khotimah pada bab sujud, penutup pada bab sujud, kata al-musannif fi a'dha'is sujud.
A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud ada 7. Al-jabhah wal butunu al wa butunul kaffaini, ya. Jadi telapak tangan. Jabhah itu kening, kedua telapak tangan, waruk waruk batani, kedua lutut, ya. Wabutuni asobi'i rijlaini, dan tadi jari-jari kaki, ya, bagian dalamnya. Sehingga kalau ingin sampai bagian dalamnya berarti harus ditekuk gitu. Menghadap kiblat harus ditekuk jari kakinya. Kalau ada orang sujud jarinya tidak menempel ke tanah, bahkan jari-jari kakinya, nah ini nggak sah sujudnya. Ya, bahkan tidak menempel. Atau menempel tapi menempel cuma nempel saja, tidak menanggung beban kayak tadi, sudah dilipat, ini juga tidak tidak syah, harus dalamnya, itu harus dalamnya. Ya. Wallahu alam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tasdid-tasdid pada tasyahud. Ya. Dalam tasyahud itu ada banyak tasdid, dan di mana saja tempatnya insyaallah nanti akan dibahas. Wallahu alam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.